¿Traicionaste el cartel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Tafana Official. Di video kali ini saya ingin nyeritai film yang dirilis tahun 2021, yaitu film The Marksman. Film ini tentang aksi pensiunan marinir yang membantu seorang anak laki-laki melarikan diri dari kartel narkoba Meksiko. Langsung aja saya mulai nyeritai film The Marksman. Film dimulai saat di rumah seorang ibu yang bernama Rosa sedang memasak dan anaknya yang bernama Miguel sedang mengerjakan PR. Tiba-tiba Rosa ditelepon oleh sepupunya yang bernama Carlos. Carlos menjelaskan pada Rosa bahwa ia dikejar oleh kartel narkoba karena melarikan uang kartel ratusan dolar. Carlos juga menyuruh Rosa pergi dan membawa Miguel dan uangnya. Carlos akhirnya tertangkap. Tapi apa yang dicari kartel tidak ada pada Carlos. Kemudian pimpinan kartel si botak memeriksa HP Carlos. Ia mendapati Carlos barusan menelepon Rosa. Ia pun berencana untuk memburu Rosa. Nasib Carlos pun berakhir dengan kematian. Jauh di Naco, Arizona, di perbatasan Meksiko dan Amerika, seorang peternak yang bernama Jim menembak mati serigala yang memangsa anjingnya. Jim adalah seorang pensiunan marinir Amerika Serikat. Di situ ia juga melihat 5 orang imigran yang melintasi perbatasan. Segera ia melapor ke kantor perbatasan. Ia juga menolong seorang imigran yang kakinya terluka. Setelah itu ia memberi makan piaraannya dan bergegas pulang. Sampai di rumah, Jim didatangi oleh petugas bank yang bernama Niham. Niham memberitahu Jim bahwa peternakannya akan dilelang dalam 90 hari ke depan. Hal ini terjadi karena Jim belum membayar cicilan bank selama 6 bulan. Jim kemudian menemui temannya Randall untuk meminta pekerjaan. Tetapi Jim belum beruntung karena menurut Randall belum ada pekerjaan yang cocok untuk Jim. Di rumah, Jim menawarkan ternaknya pada seorang pembeli. Namun Jim masih ragu untuk menjualnya karena harganya terlalu murah. Untuk menghilangkan suntuk, malam harinya Jim pergi ke bar untuk puding. Tak lama datanglah anaknya yang bernama Sarah. Sarah adalah petugas perbatasan. Sarah menjelaskan pada ayahnya bahwa jalur perbatasan itu berbahaya karena menjadi jalur bagi kartel untuk menyelundupkan narkoba, senjata, dan orang. Tapi Jim tidak memperdulikannya. Jim mengatakan pada Sarah kalau ia akan kehilangan rumah. Jim yang terlalu banyak puding diantar pulang oleh Sarah untuk istirahat. Pagi hari, Rosa dan anaknya pergi bersama seorang guide melintasi perbatasan untuk menyeberang ke Amerika. Tak lama lewatlah mobil kartel yang membuat mereka bersembunyi. Guide itu menyarankan untuk kembali, namun Rosa menolaknya. Rosa mau membayarnya lebih agar membantunya menyeberang ke Amerika. Akhirnya guide itu memberitahu Rosa dan Miguel agar mencari pagar kawat yang bolong untuk menyeberang ke Amerika. Setelah itu ia pun pergi. Kemudian Rosa dan Miguel mencari pagar kawat yang bolong. Kartel melihat Rosa dan Miguel memacu mobilnya untuk menangkap Rosa dan Miguel. Akhirnya mereka menemukan pagar kawat yang bolong. Miguel berhasil melewatinya dengan aman. Tapi tidak dengan Rosa. Kaki Rosa menyangkut di kawat dan berdarah. Saat itu mereka bertemu dengan Jim. Rosa meminta Jim agar tidak melapor pada patroli perbatasan. Tapi karena sudah menjadi tugasnya, Jim tetap melapor pada patroli perbatasan. About a click south of Stone Ridge. I'll get you some water. Mama? Tak lama datanglah para kartel. Si botak kartel meminta pada Jim untuk menyerahkan Rosa dan anaknya.
Tapi Jim menolaknya. Kartel merasa geram dan bersiap-siap untuk menyerang Jim. Tanpa basa-basi, Jim langsung menembak mati saudara si botak. Terjadilah tembak-menembak. Get the truck. Jim berhasil membawa Rosa dan Miguel kabur. Tapi si botak tak menyerah dan berhasil menaiki mobil Jim. Langsung si botak menyerang Jim dan Jim berhasil mengatasinya. Si botak tampak marah sekali pada Jim. Kemudian Jim dan Miguel mendapati Rosa tertembak. Di sini Rosa meminta Jim untuk menjaga Miguel. Rosa juga memberikan alamat saudara sepupunya di Chicago agar Jim mengantarkan Miguel ke alamat tersebut. Tak lama Rosa pun meninggal. Malam harinya, petugas perbatasan datang ke lokasi TKP. Di situ juga ada Sarah. Sarah mengatakan Miguel akan dititipkan di kantor perbatasan. Pagi harinya, Jim terbangun dari tidurnya di kantor perbatasan. Saat itu, Jim juga melihat mobil kartel datang, tapi Jim tak peduli. Setelah itu, Jim membuka tas pemberian Rosa. Jim kaget karena menemukan uang dolar yang banyak. Jim lalu pergi. Di tengah jalan, Jim yang teringat permintaan Rosa langsung putar balik untuk menjemput Miguel di kantor perbatasan. Sampai di kantor perbatasan, kedatangan Jim diketahui oleh si botak. Jim masuk ke dalam dan menemui petugas jaga. Jim meminta agar dapat menemui Miguel. Namun petugas jaga menolaknya dengan alasan ada keluarga yang akan menjemputnya. Jim yang tak percaya terpaksa menjual nama Sarah agar bisa menemui Miguel. Petugas jaga pun memberi izin pada Jim untuk menemui Miguel. Di sebuah ruangan, Jim bertemu dengan Miguel. Jim mengajak Miguel kabur dengan alasan ia tidak akan aman di sini. Miguel pun mengikutinya. Make it quick, thanks. You're not safe here. Jim membawa kabur Miguel diam-diam, tapi aksinya diketahui oleh si botak kartel. Si botak kartel memerintahkan anak buahnya untuk memberitahu anggota kartel yang lain. Jim dan Miguel pulang ke rumah untuk mengambil beberapa potong baju dan barang yang dibutuhkan. Mereka memulai perjalanan ke Chicago. Your mother asked. I'm taking you to your family in Chicago. Di kantor perbatasan, si botak kartel dan temannya berhasil masuk ke Amerika walaupun dengan dokumen palsu. Si botak kartel sampai di rumah Jim. Si botak hanya mengambil berkas kartu kredit dan mengambil bintang jasa milik Jim untuk kenang-kenangan. Kemudian mereka membakar rumah Jim. Di perjalanan, Jim singgah ke pom bensin untuk mengisi bensin dan membayarnya dengan kartu kredit. Di situ, Jim juga membeli sebuah peta untuk menuntunnya menuju Chicago di toko market. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Thank you. After that, I don't give a shit what you do. Di rumah, si botak kartel menyuruh anggotanya untuk melacak berkas kartu kredit milik Jim. Karena Jim sempat menggunakan kartu kredit di pom bensin, akhirnya si botak tahu di mana keberadaan Jim. Si botak langsung menuju pom bensin. Di perjalanan, mobil Jim mengalami masalah pada mesinnya. Mereka harus mencari bengkel untuk memperbaikinya. Sampai di pom bensin, si botak menemui pelayan toko market dan meminta untuk menunjukkan ke arah mana Jim pergi. Namun pelayan toko menolaknya. Si botak yang geram langsung membunuhnya. Sorry. Kemudian si botak memeriksa CCTV dan melihat Jim pergi ke arah timur. Setelah itu si botak dan anggotanya pergi menuju arah yang dilalui Jim. Sementara menunggu mobilnya diperbaiki di bengkel, Jim dan Miguel singgah di bar untuk makan dan minum. Di sini Miguel menjelaskan masalahnya pada Jim.
He did something that made the cartel mad. Died before I was born. Pagi harinya Jim mengambil mobilnya dan membayar ongkosnya memakai kartu kredit lagi. Kecerobohan Jim ini membuat anggota kartel dengan mudah melacak keberadaan Jim. Dalam perjalanannya, mereka dihentikan oleh polisi suruhan si botak kartel yang bernama Conley. Stay calm. Conley meminta SIM dan bertanya apakah Jim membawa senjata. Jim menjawab jujur bahwa senjatanya memiliki surat yang lengkap. Conley menyuruh Jim keluar dan duduk di mobilnya dengan alasan ia ingin bicara dengan Miguel. Conley juga mengambil senjata Jim. Tapi Jim curiga, Conley bukan berbicara pada Miguel, ia malah menelepon seseorang. Ditambah lagi terdengar suara si botak kartel yang memanggil Conley dari radio kontrol. Jim mengungkapkan kecurigaannya pada Conley yang membuat Conley menodongkan senjata pada Jim. Langsung Jim menghajarnya hingga pingsan. How much? Let's kill us. Get in the fucking truck! Miguel yang keluar dari mobil untuk melihat keadaan tanpa sengaja menjatuhkan peta penunjuk jalan. Mereka kemudian bersembunyi di bebatuan. Tak lama datanglah si botak kartel dan kelompoknya menemui Conley. Si botak kartel yang tidak menemui Jim dan Miguel pada Conley langsung menembak mati Conley. Ketika hendak masuk ke mobil, si botak kartel melihat dan mengambil peta yang dijatuhkan oleh Miguel. Karena sudah tidak ada senjata, Jim singgah di toko dan membeli senjata. Setelah itu mereka bermalam di hotel. Tengah malam, Jim terbangun dari tidurnya. Jim membuka pintu dan mengeluarkan Jackson. Saat di depan pintu, Jim melihat kartel sudah berada di ruang resepsionis hotel. Jim langsung membangunkan Miguel. Mereka melarikan diri dari jendela menuju semak-semak. Tak lama datanglah si botak kartel dan anggotanya. Mereka tidak mendapati Jim dan Miguel. Mereka pun mencari di belakang hotel. You can't hide forever, marico! Vámonos, café. Setelah si botak kartel dan anggotanya pergi, Jim menyuruh Miguel untuk masuk ke mobil. Sementara ia akan menjemput anjingnya Jackson. Ketika itu Jim melihat Jackson ditembak oleh si botak kartel. Setelah kartel pergi, Jim membawa Jackson ke mobil. Dan pagi harinya Jim dan Miguel menguburkan Jackson di hutan. He's in heaven now. No such thing belongs. You might as well get that heaven. Kemudian mereka singgah di gereja karena Miguel mau mendoakan ibunya. Menunggu Miguel berdoa, Jim menghubungi Sarah. Jim mengatakan pada Sarah bahwa ia tidak akan membawa Miguel kembali. Ia akan mengantarkan ke keluarganya di Chicago. Jim dan Miguel pun melanjutkan perjalanan kembali. Di daerah Arkansas, si botak kartel dan anggotanya sedang galau. Mereka nggak tahu mau kemana mengejar Jim. Lalu anggota si botak kartel melihat peta dan membukanya. Ia menemukan suatu daerah yang dilingkari merah. Segera ia memberitahu si botak kartel. Kemudian si botak kartel menghubungi temannya untuk meminta bantuan. No problem. Karena sudah kemalaman, Jim dan Miguel bermalam di pinggiran jalan. Di tempat itu mereka juga membakar uang ratusan dolar milik kartel. Belongs to you. It's cartel's money. Ready? Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan. Mereka sudah memasuki wilayah Chicago. Di atas jembatan, Jim melihat teman si botak kartel sedang mengawasi. Ia pun menghubungi si botak kartel. Si botak kartel langsung mengejar Jim dan Miguel. Si botak kartel menemukan Jim. Mereka memacu mobilnya. Begitu juga dengan Jim. Di sini Jim berhasil mengecoh si botak kartel dan kabur.
Kemudian Jim memacu mobilnya dengan kencang. Karena memacu mobilnya terlalu kencang, mobil Jim mengeluarkan asap pada mesinnya. Sementara si botak kartel mulai mengejar Jim kembali. Di tengah jalan tiba-tiba Jim dan Miguel berhenti. Jim mengambil senjata dan mulai membidik si botak kartel. Jim berhasil menembak supir dan ban mobil si botak kartel. Dan mobil si botak kartel pun terbalik. Kemudian anggota si botak kartel menembaki Jim. Jim dan Miguel kemudian lari dan bersembunyi di sebuah gudang. Si botak kartel pun mengejar Jim dan Miguel. Jim yang sudah membidik si botak kartel dan anggotanya berhasil melumpuhkan anggota si botak. Jim meminta bantuan pada Miguel untuk membuat tembakan pengalihan sampai hitungan ke-30. Kemudian Jim keluar untuk mencari ruang untuk membidik. Pada hitungan ke-30, Miguel menembak 2 kali yang membuat anggota si botak kartel keluar dari persembunyiannya. Jim dengan mudah melumpuhkannya. Si botak kartel masuk ke gudang tempat persembunyian Miguel. Jim masuk ke gudang lagi untuk mencari Miguel, tapi Miguel sudah ditangkap oleh si botak kartel. Si botak kartel meminta Jim untuk menjatuhkan senjatanya. Si botak kartel meminta Miguel untuk menembak Jim, tapi Miguel malah membuka pin dan menjatuhkan isi peluru dari senjata itu. Tapi si botak kartel berhasil menembak dan mengenai perut Jim. Terjadilah perkelahian. Miguel kemudian mengambil pistol yang jatuh. Melihat Jim dalam keadaan terdesak, Miguel mengokang pistol dan menembakkannya yang mengenai lampu gudang. Si botak kartel meminta Miguel menembaknya untuk membalaskan dendam ibunya. Tapi Jim melarangnya dan Miguel memberikan pistol pada Jim. Langsung Jim menembak si botak kartel. Jim menyuruh Miguel untuk keluar. Jim mau menembak si botak kartel lagi, tapi si botak minta waktu untuk mengembalikan bintang jasa milik Jim. Kemudian Jim meletakkan pistol dengan 1 peluru di dekat si botak kartel. Jim kemudian keluar untuk menemui Miguel. Tak lama terdengar si botak kartel bunuh diri. Jim dan Miguel melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil untuk sampai ke rumah saudaranya di Chicago. Mereka telah sampai di rumah saudara Miguel. Jim pun memberi bintang jasa pada Miguel. Miguel pun mengetuk pintu yang dibuka oleh sepupu ibunya. Miguel menoleh ke belakang, tapi Jim sudah tidak ada. Jim melanjutkan perjalanan seorang diri dengan menumpang bus. Cerita pun berakhir. Terima kasih masih setia menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Semoga terhibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.